Renungan Kristen nomor 2. Yang berkuasa diturunkannya dari tahta. Ada cerita rakyat tentang 4 pohon, yaitu pohon kelapa, pohon cengkeh, pohon beringin, dan rumput. Pohon kelapa berkata, "Akulah pohon yang maha tahu. Tubuhku tinggi menjulang tanpa terhalang, dan mataku dapat melihat ke segala penjuru. Aku juga pohon yang paling berguna. Batangku, daunku, buahku, dan semuanya bermanfaat." Mendengar itu, pohon cengkeh angkat bicara, "Pohon yang digemari petani itu aku. Sebab dengan buah yang kuhasilkan petani menjadi kaya raya. Dan dengan kekayaannya orang dapat berbuat apa saja. Bukankah tidak ada buah yang lebih mahal daripada buah cengkeh?" Berikut pohon beringin tidak mau kalah. "Aku pohon paling berkuasa terhadap manusia. Dari rakyat sampai pejabat, tiap Kamis bersujud padaku dengan membawa bunga, kemenyan, makanan, dan sesajian. Minta jodoh, pekerjaan, kekayaan, atau kekuasaan, semua dapat kuberikan." Setelah ketiga tumbuhan saling memamerkan keunggulannya, berkatalah mereka kepada rumput yang berada di bawah kaki mereka. Namun dengan suara lemah dan rendah si rumput berkata, "Nasibku memang malang. Aku paling jelek dari segala tumbuhan, dianggap paling hina dan tak berdaya. Manusia menginjak-injak aku, dan ketika tubuhku mulai tinggi, mereka memangkas aku. Malah kuda, sapi, kambing, dan semua binatang itu bukan saja menginjak-injak, tapi juga buang kotoran hingga tubuhku berbau." Namun kekecilan rumput ternyata bukanlah tanpa kekuatan. Ketika hujan lebat, taufan, badai kencang melanda, ketika pohon itu tumbang, tetapi si rumput tetap tegak bertahan. Paling-paling rumput cuma bergoyang. Begitu pula hidup rakyat kecil, keadaannya seperti rumput. Mungkin karena itu rakyat disebut akar rumput atau grassroots. Rakyat kadang-kadang tidak diperhitungkan, bahkan dikambing hitamkan, dibelenggu kreativitasnya, dibungkam suaranya, aspirasinya, dihina dan direndahkan. Rakyat tidak mampu menandingi kekuatan ekonomi para konglomerat atau pemodal besar seperti pohon cengkeh, dan loyo mengalahkan pemegang kekuasaan seperti ibarat pohon beringin. Semua itu seakan hal yang mustahil. Tetapi apa yang terjadi dan kita saksikan, gerakan massa rakyat yang dipelopori mahasiswa mampu menumbangkan sang penguasa. Tambahan lagi, ketika badai krisis ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya kristal atau krisis total, penguasa lengser, konglomerat bangkrut, tetapi rakyat tetap bertahan. Kehidupan rakyat kecil tidak banyak goyah. Mereka memang menderita karena sudah terbiasa dengan penderitaan.
Usaha perekonomian yang kecil pun tetap jaya dan solid meskipun tanpa kemudahan fasilitas dan tetesan kredit. Bahkan ketika coba meminjam uang di bank sering dicibir. Peristiwa ini mengingatkan kita pada Kidung Magnificat. Barangkali bukan kebetulan pula bahwa tumbangnya rezim Soeharto terjadi pada bulan Mei, bulan Maria, justru ketika umat Kristiani merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Dalam Kidung Maria itu dapat kita renungkan bahwa Allah memperhatikan kerendahan hambanya, memperlihatkan kuasanya yang congkak hati dicerai berikanya, yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Sebaliknya, yang rendah diperhatikan, yang hina diangkatnya, dan yang lapar dikenyangkannya. Lihat Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Tiada yang mustahil bagi Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.